Stop scroll bentar. Siapa yang di sini suka makan cake? Tiap nongki minum boba atau kopi? Kalau semuanya ada di kamu, siap-siap udah ditungguin sama diabetes mellitus tuh. Anak muda, masa bisa kena diabetes mellitus sih? Nah, kamu kira diabetes itu penyakit orang tua yang rambutnya udah ubanan, terus hidupnya minum obat tiap hari? Well, sekarang faktanya anak muda juga bisa kena diabetes. Dan yang serem, banyak yang nggak sadar. Hah? Serius? Emang bisa kena di umur kita? Bisa banget, apalagi kalau gaya hidupnya asal-asalan. Jadi gini, diabetes mellitus atau DM itu kondisi di mana gula darah di tubuh kita terlalu tinggi. Padahal, gula dari makanan tuh harusnya diolah jadi energi. Masalahnya, di diabetes mellitus hormon insulin yang tugasnya ngatur gula nggak kerja optimal. Alhasil, gulanya numpuk di darah, tapi tubuh malah tetap ngerasa capek dan lemes. Ibarat bensin penuh tapi mesin mogok. Diabetes mellitus itu nggak cuma satu jenis. Pertama, diabetes mellitus tipe 1. Biasanya muncul dari usia muda, karena tubuh nggak bisa produksi insulin sama sekali. Kedua, diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini yang paling sering kejadian dan deket banget sama gaya hidup. Mulai dari pola makan, jarang gerak, sampai berat badan berlebih. Ada juga diabetes saat hamil, tapi yang paling sering kena anak muda ya tipe 2. Berarti tipe 2 masih bisa dicegah ya? Banget. Justru ini yang paling bisa kita kontrol. Sekarang jujur ya sama diri sendiri. Kamu sering nggak makan manis-manis kayak kue, coklat, dessert? Minum boba tiap nongkrong? Rebahan seharian sambil scroll TikTok? Itu semua bisa jadi penyebab diabetes mellitus tipe 2 kalau terlalu sering dilakuin. Ditambah jarang olahraga, berat badan naik, dan faktor keturunan dari keluarga. Berarti nggak boleh makan dan minum itu semua. Nggak gitu konsepnya dong. Minum boba atau kopi boleh, tapi jangan tiap hari kayak minum air putih. Rebahan itu hak, tapi gerak dikit juga kewajiban. Scroll TikTok boleh, asal jangan lupa badan juga butuh perhatian. Jadi, misal orang tua ada yang kena diabetes mellitus, kita juga auto kena dong? Nah, kalau itu bisa iya bisa enggak. Kalau mau hal itu nggak terjadi, kamu harus lebih aware dan jaga pola hidup. Diabetes mellitus nggak datang tiba-tiba. Dia hadir pelan-pelan, dari kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Makan manis buat pelarian, minum kopi biar kuat pura-pura baik-baik aja. Rebahan sambil scroll buat ngilangin capek. Padahal capeknya bukan cuma di hati, tapi juga di tubuh. Sekarang kita bahas bagian yang sering banget bikin orang ketipu, yaitu gejala diabetes mellitus. Karena diabetes mellitus itu nggak datang tiba-tiba. Dia pelan-pelan dan sering nyamar jadi keluhan sehari-hari. Makanya banyak orang ngerasa baik-baik aja, padahal tubuhnya lagi ngasih sinyal. Gejala pertama yang sering muncul adalah sering haus. Bukan haus biasa, tapi haus yang nggak hilang-hilang walau udah banyak minum. Itu karena tubuh lagi berusaha ngencerin kadar gula darah yang kebanyakan. Gejala berikutnya, jadi sering buang air kecil, bahkan sampai kebangun tengah malam. Ginjal dipaksa kerja lebih keras buat ngeluarin kelebihan gula lewat urin. Lalu ada rasa capek dan lemas berlebihan. Padahal aktivitas nggak berat, tapi badan rasanya kayak habis lari jauh. Ini karena gula yang harusnya jadi energi nggak bisa masuk ke sel tubuh. Energinya ada, tapi nggak kepake. Beberapa orang juga ngalamin berat badan turun tanpa diet. Awalnya mungkin kelihatan menyenangkan, tapi sebenarnya itu tanda tubuh mulai pakai lemak dan otot sebagai sumber energi pengganti. Gejala lain yang sering diremehin adalah luka yang lama sembuh. Lecet kecil, sariawan, atau luka ringan yang sembuhnya lama banget. Itu karena gula darah tinggi ganggu aliran darah dan daya tahan tubuh. Pada sebagian orang, diabetes mellitus juga bisa bikin pandangan kabur. Mata terasa buram, kayak kamera yang enggak fokus. Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang jadi gangguan penglihatan yang lebih serius. Masalahnya, semua gejala ini sering dianggap sepele. Dikira cuma kurang tidur, kecapean,
atau efek kebanyakan kerja dan scroll. Padahal, kalau muncul bersamaan dan berulang, itu tanda tubuh lagi butuh perhatian. Dan kalau udah terkena diabetes mellitus lalu dibiarkan terus nggak dikontrol, efeknya nggak main-main. Bisa kena gangguan mata, ginjal, jantung, bahkan kerusakan saraf. Komplikasi pertama yang sering muncul adalah gangguan mata. Kadar gula darah yang tinggi bisa merusak pembuluh darah kecil di mata. Awalnya cuma buram kayak minus nambah. Tapi kalau dibiarkan, bisa berujung ke gangguan penglihatan serius, bahkan kebutaan. Selain mata, ginjal juga jadi sasaran. Ginjal itu tugasnya nyaring darah. Tapi kalau darahnya terus-terusan tinggi gula, ginjal dipaksa kerja lebih berat. Pelan-pelan fungsinya menurun, sampai akhirnya bisa berujung ke gagal ginjal. Diabetes mellitus juga bisa menyerang jantung dan pembuluh darah. Gula darah tinggi bikin pembuluh darah rusak dan menyempit. Risikonya, serangan jantung dan stroke jadi lebih besar, bahkan di usia muda. Ada juga komplikasi yang sering terjadi, yaitu kerusakan saraf. Biasanya ditandai dengan kesemutan, mati rasa, atau nyeri di kaki dan tangan. Kalau nggak disadari, luka kecil bisa nggak kerasa dan jadi infeksi serius. Diabetes mellitus itu penyakit yang datang diam-diam. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita lebih peka. Karena semakin cepat disadari, semakin besar peluang buat dicegah dan dikontrol. Terus gimana sih cara buat jauh-jauh dari si diabetes mellitus? Gampang banget. Pencegahan diabetes mellitus bisa kamu lakuin dengan menerapkan prinsip cerdik. Apa itu prinsip cerdik? C. Cek kesehatan rutin. Sesekali cek gula darah, bukan nunggu sakit dulu. Enyahkan asap rokok. Rokok itu bukan keren, malah bikin insulin makin error. R. Rajin aktivitas fisik. Nggak harus gym mahal. Jalan kaki, naik tangga, dance di kamar juga dihitung. D. Diet seimbang. Bukan stop gula total, tapi tahu batas. Boleh jajan, asal nggak kalap. I. Istirahat cukup. Begadang tiap hari bikin metabolisme amburadul. K. Kelola stres. Stres numpuk juga bisa ngaruh ke gula darah. Curhat, istirahat, jangan dipendam sendiri. Gimana? Prinsip cerdik mudah banget kan? Nggak bikin kantong Gen Z kering, bonusnya tubuh sehat dan DM gak mau ngedeketin kita. Yuk jadi Gen Z yang bukan cuma jago estetik dan jago scroll, tapi juga jago jaga kesehatan sendiri. Gen Z cerdas, gula darah waras.